Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita membahas tentang War Bridge, jembatan ponton tipe Improved Ribbon Float Bridge X negara-negara NATO. Awalnya, jembatan ponton tipe Ribbon Float Bridge dikembangkan oleh Uni Soviet. Karena metode ini handal dan banyak digunakan di banyak negara dan juga sudah battle proven di beberapa pertempuran besar, maka konsep ribbon float bridge ini digunakan di banyak negara dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sudah tentu kapasitas jembatan ponton yang digunakan oleh negara NATO akan berbeda dengan jembatan ponton yang digunakan oleh Uni Soviet atau Rusia saat ini. Hal ini disebabkan main battle tank dari negara-negara NATO itu beratnya sampai 60 ton lebih. Sementara main battle tank Uni Soviet atau Rusia hanya berada pada berat 40-50 ton. Main battle tank Abrams M1 ataupun Challenger itu beratnya sudah berada pada kisaran 62 ton. Sehingga kapasitas jembatan pontonnya harus mendekati angka 70 ton. Konsepnya masih sama, jembatan ponton Ribbon Float Bridge yang digunakan oleh negara-negara NATO adalah segmen jembatan pontonnya dibawa oleh truk pengangkut, kemudian dimasukkan ke sungai di dekat rencana lokasi jembatan ponton akan dibuat. Demikian juga kapal-kapal tunda kecilnya yang digunakan untuk mendorong segmen jembatan ponton itu diturunkan ke sungai. Kemudian segmen jembatan ponton Ribbon Float Bridge itu disatukan menjadi suatu rangkaian jembatan dan diletakkan pada jalur rencana jembatan ponton itu akan difungsikan. Setelah uji buan dilakukan, maka jembatan tersebut sudah bisa dilalui oleh kendaraan militer. Konsep ini masih sama seperti yang digunakan oleh jembatan ponton Rusia ataupun Cina. Bentuk lain dari ribbon float bridge adalah improved ribbon float bridging and equipped with a driving motor to move in the water. Segmen jembatan ponton tersebut sudah dilengkapi dengan motor penggerak untuk bergerak di air, sehingga segmen jembatan tersebut dapat bergerak tanpa bantuan kapal tunda lagi. Jadi segmen jembatan ponton ini diturunkan ke sungai di dekat rencana jembatan ponton akan difungsikan. Di sini terlihat perbedaannya. Jadi segmen jembatan ponton yang di atas truk itu dikembangkan terlebih dahulu di atas truk, kemudian baru diluncurkan ke sungai. Pada setiap segmen jembatan ponton tersebut sudah dilengkapi dengan motor penggerak untuk bisa mendorong segmen jembatan tersebut ke arah yang dituju. Di sini ada dua improvisasi dari jembatan ponton Ribbon Float Bridge-nya. Pertama adalah segmen jembatan pontonnya dikembangkan di atas truk baru
dikirimkan ke sungai. Dan yang kedua, dilengkapi dengan motor penggerak di air sehingga tidak memerlukan kapal tunda lagi. Kemudian segmen jembatan ponton yang sudah sampai di air digerakkan ke arah segmen jembatan ponton lainnya untuk disatukan menjadi satuan jembatan. Satuan jembatan ponton tersebut digerakkan ke arah jalur jembatan yang direncanakan. Kemudian disatukan jadi satu jembatan dan kemudian dapat menjadi suatu jembatan ponton yang berfungsi utuh. Di tipe ini juga ada satu keunggulan di mana ujung-ujung dari satuan jembatan yang akan jadi bagian tepi dari jembatan sudah dilengkapi dengan jembatan yang berfungsi sebagai oprit keluar masuknya kendaraan yang melintas pada jembatan ponton tersebut. Di sini terlihat jembatan ponton ini dilintasi oleh tank Leopard yang beratnya di atas 60 ton. Di sini terlihat kapasitas jembatan ponton dari negara-negara NATO di atas kapasitas jembatan ponton dari jembatan ponton buatan Rusia. Ini adalah Ribbon Float Bridge sebagai kapal feri di mana masih menggunakan kapal tunda sebagai pendorongnya. Segmen jembatan ponton dibawa ke pinggir sungai dan segmen jembatan dimasukkan ke sungai. Kemudian segmen jembatan akan berkembang dan kemudian disempurnakan oleh tentara yang terlatih dalam menggunakan jembatan ponton tersebut. Beberapa segmen jembatan ponton disatukan kemudian didorong dengan kapal tunda dan bisa berfungsi sebagai kapal feri yang berfungsi membawa kendaraan militer atau keperluan militer dari satu sisi sungai ke sisi yang lainnya. Sekian ulasan kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.